Selamat siang, Bung Daeng. Ini Selamat siang. luar biasa nih. Saya ada beberapa pertanyaan buat Bung Daeng Ya, terkait 2024. apa itu? Ada beberapa poin yang saya akan tanyakan. Ya, Jadi satu poin pertama, banyak masukan dari teman-teman dan keluarga untuk Bung Daeng maju dalam bursa caleg DPRD Kota Batam. Bagaimana Bung Daeng menanggapinya? ya, pertama alhamdulillah ya. Alhamdulillah memang akhir-akhir ini dari sejak berapa bulan belakangan sampai sekarang itu banyak kerabat, sahabat dan orang-orang yang mengenal saya itu selalu eh, ngomongnya itu tentang politik 2024 ya kan. Dan selalu bertanya apakah saya itu akan terjun dunia politik atau ikut meramaikan pesta demokrasi di tahun 2024. Nah, kalau ditanya soal itu, bagaimana tanggapan saya? Itu sebenarnya masih 50-50, artinya 50-50, karena jujur saat ini memang saya lagi fokus membangun sebuah perusahaan media online. Nah, memang saat ini saya disibukkan dengan profesi itu. Jadi eh, belum terpikirkan terlalu jauh tentang politik sebenarnya. Begitu. Jadi kalau Bung Daeng belum terlalu memikirkan politik, sejauh ini sampai mana pemahaman Bung Daeng tentang politik di Kota Batam? Pemahaman saya tentang politik di Kota Batam ya. Jadi begini, kalau saya kan terbilang sebenarnya masih milenial. Jadi kalau ditanya tentang pemahaman saya tentang politik di Kota Batam, ya sebenarnya dunia politik itu bagi saya ya, di Kota Batam itu luar biasa, ya luar biasa. Tapi sebenarnya jujurnya eh, terkait dengan eh, masyarakat, dengan peran politik itu sebenarnya sudah sangat baik, tapi masih banyak yang lebih kurang. Nah, pemahaman saya tentang dunia politik di Kota Batam itu memang yang perlu banyak didorong itu sekarang saatnya itu milenial. Nah, saya itu sebenarnya termasuk salah satu milenial, masih muda kan. Cuman saya nggak begitu terlalu jauh memahami tentang politik sebenarnya, karena saya di luar politik, saya bukan orang politik. Apalagi nanti ketika saya masuk di dunia politik, artinya itu hal yang baru bagi saya. Tapi ketika saya masuk, berarti saya harus banyak belajar dan siap terjun kemana aja. Cuman sampai sekarang saya nggak begitu memahami tentang dunia politik. Saya hanya orang biasa, masih bergelut di dunia dunia ya, profesi yang saya bangun saat ini perusahaan media. Jadi tentang politik itu ya sekedar-sekedar aja, dasar-dasarnya aja. Karena memang kita seharian memang sering juga bertemu, bersentuhan langsung, bincang dengan orang-orang politik begitu. Tapi kan kalau bicara tadi, berarti Bung Daeng punya prediksi dong ke depannya. Saat ini kan 2 tahun lagi yang tidak terlalu lama ya. Ya. Jadi mesin partai politik sudah berjalan. Jadi menurut Bung Daeng, prediksi Bung Daeng sendiri, berapa partai yang mendapatkan kursi terbanyak di DPRD Kota Batam nantinya? Ini prediksi Bung Daeng ya. Prediksi ya, ini sebenarnya pertanyaan yang susah untuk dijawab, karena jujur saya orang orang biasa, bukan orang politik. Kalau ditanya, memang saya paham sedikit-sedikit dengan politik, cuman saya kan orang luar. Kalau ditanya prediksi, berarti ini prediksi saya pribadi kan, pribadi sebagai masyarakat ya. Kalau melihat dari tahun lalu, tahun sebelumnya pesta demokrasi yang lalu ya, di pileg pilpres. Nah, kalau ditanya nanti berikutnya, mungkin tak jauh beda sih. Secara pribadi saya itu ada beberapa partai yang bakal dapat kursi kursi terbanyak, di khususnya di DPRD Kota
Batam ya, yaitu ada seperti Partai Nasdem, itu ada Demokrat. Nah, Demokrat yang mungkin eh, yang ini tidak dapat wakil, tapi kayaknya melihat nama Demokrat mulai menanjak ini, kemungkinan dia akan dapat kursi pimpinan. Dan ada juga itu partai Golkar, ada PDI, ada Gerindra. Jadi tidak jauh beda sih dari sebelum-sebelumnya itu. Itu yang menurut saya prediksi saya bakal dapat kursi yang banyak gitu ya. Ya, cuman saya nggak tahu nih, ini penilaian saya secara pribadi, tapi semua kan partai sama-sama punya peluang yang sama. Ya, kita lihat aja siapa partai yang bakal bisa meraih simpatik masyarakat lebih banyak lagi. Tapi lebih simpatik itu kan akan datang itu ketika banyak berbuat. Nah, kita lihat eh, pemimpin-pemimpin partainya di Kota Batam itu sampai di mana berbuat untuk masyarakat gitu. Jadi sejauh ini saya dapat masukan atau bukan masukan ya, bocoran lah dari ya kerabat-kerabat rekan-rekan kita, bahwasannya ketua-ketua partai udah ada yang menawarkan Bung Daeng untuk masuk ke partai ini. Gimana tanggapan Bung Daeng? Apakah itu bocor betul fakta atau sekedar isu? Sebenarnya begini, nggak etis ketika saya ungkapkan secara jelas ya, karena begini, itu terlalu siapa sih saya kan gitu. Saya hanya orang biasa, sampai saat ini saya masih banyak kekurangan dari segi material ya. Kalau dikatain bahwa saya ini ada pimpinan partai atau pengurus partai inti yang sudah menawarkan ke saya, ini kan begitu wowkah seorang saya ini sampai ditawarkan, itu kan eh, tidak etis lah saya jauh. Nanti didengar itu wah eh, terlalu sombong gitu. Karena saya jujur, pribadi saya memang saya orang biasa aja, tapi bicara dengan orang-orang politik, memang saya bergaul kepada siapapun, politikus manapun yang sudah jadi wakil rakyat, memang saya banyak bergaul dengan mereka. Nah, tapi memang dulu ada sih, sebenarnya bukan pimpinan ya, bukan pimpinan. Ada beberapa teman-teman saya, abang-abang saya itu ya lebih tua daripada saya bilang abang saya. Memang pernah ada yang dek, kamu coba untuk maju masuk di politik. Nah, saya kan artinya saya dengan pemahaman saya yang masih kurang tentang dunia politik, dan saya sadar saya masih banyak kekurangan. Tentu saya kan senyum dan saya bilang, kalau saya masuk bang partai itu berarti kan saya harus siap maju. Saya nggak mau jadi penggenap gitu. Tapi ketika saya masuk, bukan berarti siapnya doang ya kan, dengan kata siap gitu, tapi apakah saya mampu gitu loh. Karena bicara politik itu nggak cukup dengan kata siap, tapi material itu gimana, ekonomi apakah siap kan gitu. Nah, sementara masih banyak kekurangan gitu. Nah, memang ada beberapa, cuman ya itu selingan lah, itu bincang-bincang di kedai kopi lah. Nah, karena mungkin eh, banyaknya saya bergaul dengan orang-orang politik, dengan profesi saya juga artinya kan bersentuhan dengan politik gitu. Yang malah aneh itu sebenarnya ada beberapa tanggapan gini, ketika mohon maaf ya, sebenarnya tak perlu saya ungkapkan, cuman kayaknya perlu. Jadi kita kan setiap manusia itu kan ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama kan. Eh, nah, saya juga ada yang saya ungkapkan di media sosial, ada yang tidak. Tapi bukan berarti yang saya ungkapkan di media itu apa yang saya lakukan hal positif untuk orang lain, itu bukan berarti saya ria atau pamer, tapi saya ingin mengajak
teman-teman yang lain, sebaya saya mungkin yang lebih tua dari saya, yuk kita buat hal yang positif. Nah, kadang misalnya ada masyarakat sesama kita yang susah, sama-sama susah, membutuhkan bantuan. Nah, ketika saya post tuh di media sosial, Bang Oki, jadi kadang ada teman-teman yang mengenal kita tuh dikit-dikit menyangkut pautkan tentang politik. Jadi seolah-olah kita berbuat begini disangka, wah udah saatnya tuh maju, udah bisa lah tuh maju di 2024. Nah ini kadang saya ketawa aja, senyum aja, karena begini, apa yang saya lakukan membantu sesama karena saya pun pernah dibantu orang. Saya orang yang masih kekurangan, banyak kekurangan. Nah saya sadar, jadi bagi saya apa yang saya lakukan membantu sesama itu nggak ada kaitannya dengan politik. Tidak ada kaitannya saya akan maju di 2024 atau tidak, kan gitu. Tapi saya mencoba ya, kalau saya mendengar ada keluhan itu dan saya mampu, saya merasa bisa, ya kenapa tidak? Karena ada pesan orang tua saya ya, ketika kau merantau yang harus kau jaga itu kejujuran, dan bagaimana kau merantau itu bisa menjaga nama baikmu. Artinya jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi orang sekelilingmu gitu. Itu Bang Mungkin. Jadi apa yang saya lakukan itu gak ada kaitan dengan politik untuk 2024 gitu, bukan pencitraan ya, tapi itu tulus loh. Gitu. Nah, kalau tadi berbicara udah banyak sampai tentang perjalanan politik pemahaman, saya masih, hati saya ini masih kayaknya masih ngonter nih dengan hati Bung Daeng yang mengatakan masih 50%. Karena dari gimmick wajah saya melihat ini lebih cenderung tidak 50%, 50%. Jadi seandainya Allah menghendaki Anda terpilih sebagai anggota DPRD Kota Batam, apa yang pertama Bung Daeng perjuangkan untuk Kota Batam ini? Aspirasi dari masyarakat yang pertama yang Bung Daeng perjuangkan. Oh, ini sebenarnya kalau Tuhan menghendaki meridhoi ya siapa sih yang nggak mau berbuat untuk orang yang lebih banyak lagi kan. Mungkin saat ini saya bisa menjangkau itu satu atau dua orang. Kalau misalnya Tuhan itu menghendaki saya menjadi misalnya ya seorang wakil rakyat, apa yang saya harus buat sebenarnya banyak. Sebagaimana mestinya fungsi tugasnya seorang wakil rakyat. Karena bukan hanya gini Bang, sebenarnya saya itu punya cita-cita dulu itu pengen jadi wakil rakyat ketika saya sudah mapan. Kenapa? Ketika saya sudah mapan, godaan apapun tuh mungkin saya bisa hindari gitu. Kan gitu. Takutnya ada pandangan ketika saya kekurangan terus menjadi itu oh begini, tapi tidaklah. Walaupun ya kalau nanti Tuhan itu menghendaki saya menjadi wakil rakyat, tentu saya bukan menjadi wakil lagi bagi keluarga saya, tapi saya menjadi wakil rakyat. Artinya semua masyarakat yang ada di Kota Batam ya, kalau saya dikasih ridho menjadi wakil rakyat, mungkin dari segi ya tentu dengan umur saya yang terbilang masih muda ya, tentu saya mengedepankan terkait anak-anak muda ya, anak-anak muda jangan menjadi azab manfaat di tengah pesta demokrasi aja. Ketika selesai pesta demokrasi itu ditinggalkan, tidak ada wadah yang diberikan, ya kan? Mungkin di situ. Ya, pada intinya ketika itu ada jalan dan diberikan ridho untuk menjadi wakil rakyat, tentu artinya saya akan 100% untuk masyarakat. Bisa dibilang tuh siang malam tuh untuk masyarakat lah. Apa yang saya harus buat itu tentu sebagaimana mestinya lah seorang wakil rakyat gitu. Dan banyak sebenarnya karena kita belajar kan, kita juga memahami, kita bisa melihat
wakil-wakil rakyat kita saat ini, menurut saya pribadi itu masih ada hal-hal yang perlu dilakukan sebenarnya. Mungkin ya saya mendorong lah, bukan saya, tapi mendorong teman-teman yang lebih muda itu bisa ikut lah, karena kayaknya yang muda-muda itu banyak idenya, banyak semangatnya yang mau dibuat sebenarnya. Karena ini ada kawan-kawan ini kayaknya harus dibuat, tapi kita kan nggak bisa buat karena kita nggak ada berada di situ gitu loh. Nah kalau sudah ada teman-teman yang muda-muda di sana tuh, yang punya semangat, punya ide, wah itu luar biasa. Artinya tadi dari ucapan Bung Dai, progres jika terpilih nanti itu progresnya omongan kuat dari hati yang paling dalam menurut saya ya. Jadi pertanyaan saya yang terakhir, apakah Bung Dai akan terjun ke politik atau tidak? Terjun atau tidak ya, itu tadi saya bilang ya, dunia politik itu hal yang baru bagi saya ketika saya masuk di dunia politik. Tapi bukan berarti saya tidak memahami tentang politik. Ya, ditanya terjun atau tidak, ini pertanyaannya kan 2024. Ya, benar. Tapi kan butuh persiapan dari sekarang gitu. Nah, sampai sekarang itu memang belum ada. Cuman memang ada beberapa komunikasi. Nah, ditawarkan atau menawarkan diri ketika saya masuk sebenarnya saya harus siap gitu loh. Nah, tapi sekarang pertanyaannya terjun atau tidak. Nah ini yang masih sebenarnya jujur ya. Jujur, saya masih 50-50% terjun atau tidak sebenarnya. Tentu karena saya pertama itu bertanya kepada keluarga dulu. Nah, kalau teman-teman ditanya teman-teman, rata-rata itu 95% itu kebanyakan minta maju gitu loh. Tapi di hati ini yang belum yakin dan merasa, kalau dibilang kerja ya, ketika saya dijadikan untuk kerja itu saya yakin, tapi untuk menuju ke sananya itu yang baru 50-50. Karena gini Bang Oki, ketika kita terjun ke dunia politik artinya kita ingin maju sebagai calon legislatif, artinya kan kita masuk partai. Nah, sedangkan profesi saya saat ini itu membangun sebagai pengusaha media. Nah, tentu sebuah perusahaan media itu kan independen, profesional, ya. Independen, tidak berpihak kemana-mana, kiri dan kanan, ya kan? Nah, ketika saya terjun ke dunia politik, masuk ke salah satu partai, ya. Nah ini yang agak susah, ini yang saya pikirkan terus. Walaupun teman-teman banyak ya majulah. Cuman kan saya bilang, ketika saya sudah masuk di salah satu partai, dengan saya punya perusahaan media, nah apakah mampu saya membedakan gitu? Karena ini Batam nih kan, jangan bicara luar lah, Batam ini. Ketika ada ya kehilapan di partai yang saya masukin ini, media saya mengetahui, ini kan agak susah. Sementara ya kita tahu sendiri lah, kita nggak mau munafik, ya kan. Nah kita nggak mau ada intervensi begitu. Makanya saya memang kalau ditanya maju atau tidak, terjun atau tidak di dunia politik, memang saya masih berpikir panjang. Pada intinya kalau dibilang niat itu ada, ya kalau ada jalan kenapa tidak, kayak gitu. Karena tentu kita pengen melakukan sesuatu yang memang kita nilai itu belum dilakukan dengan wakil rakyat kita saat ini. Banyak misalnya isu-isu nasional yang seharusnya bisa dilakukan di daerah gitu loh. Tidak harus kita selalu mengikuti gitu. Karena kadang berbeda di DKI itu dengan Batam gitu. Kenapa kita harus ikutin terus gitu? Kenapa kita nggak bisa menyuarakan? Itu kadang membuat saya sebenarnya banyak hal yang kita. Jadi kalau ditanya terjun atau tidak, ya kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Nanti saya sampaikan. Artinya ketika saya siap, pokoknya 100% siap segalanya gitu. Itu Bang Oki. Oke, terima kasih Bung Daeng.